Kami mengucap syukur buat malam ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Kami datang ke tempat ini Tuhan, kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami punya kerinduan untuk meninggikan Engkau selalu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ada sukacita ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya boleh sharing firman lagi ya. Terima kasih Bu Lili ya, bulan-bulan ini padat, banyak yang datang ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang liburan semua ya. Kita percaya akan diberkati banyak firman. Hari ini saya cuma mau berkhotbah bagaimana hidup ini benar-benar jangan cari yang namanya solusi masalah. Orang merasa gini, saya belum menang kalau saya belum menang dari hutang. Saya belum menang Bu Eli kalau ikut Kristus rasanya belum dipulihkan dari masalah. Tapi kita perlu tahu bahwa hidup ini tentang masalah atau hidup ini tentang Tuhan. Jujur, banyak orang berkata secara teori, oh hidup ini tentang Tuhan Bu Eli. Tapi seberapa banyak dalam kehidupan sehari-hari, saudara hidup ini hanya pusing dengan urusan masalah. Tuhannya dinomor duakan, tapi masalah dinomor satukan. Berarti hidup saudara hari-hari ini kalau kita bisa depresi, kita bisa stres, itu berarti hidupmu tentang masalah. Yuk kita lihat senyatanya kalau saudara hari ini siapa sih kita ini sebagai anak Tuhan. Roma 8 ayat 15 terlebih dahulu kita baca ya. Supaya hari-hari ini kita itu tidak dibodoh-bodohi iblis. Iblis selalu mendakwa kita bahwa kita ini korban masalah. Senyatanya kita bukan korban masalah, tapi lewat masalah Tuhan sedang pilih hidup saudara menjadi alatnya. Itu tadi ada pujian, aku mau dimurnikan seperti emas. Oh, kalau nyanyi gampang. Jujur, orang dimurnikan seperti emas, saudara sekarang ngalami proses saja, saudara sudah nangis bombay. Bilang Tuhan gak kuat mau mati rasanya. Belum murni sudah mau mati saudara. Tuhan gak kuat lagi, Tuhan ngadepi pasangan hidup, ngadepi keuangan, aku sudah babak belur. Lah katanya mau dimurnikan seperti emas. Orang kalau murni seperti emas, imannya itu gak akan up and down. Jujur, orang kalau imannya sudah seperti emas, sudah murni, dia ngadepi tantangan apapun, dia akan tenang percaya. Dia tidak akan panik, tidak akan takut, tidak akan khawatir, sekalipun musuh di depan itu Goliat. Kenapa? Karena dia tahu orang yang murni seperti emas tidak memandang hidupnya lagi seberapa hidupnya kemampuan kekuatannya, tapi dia selalu memandang Tuhan yang besar. Amin. Yuk kita lihat Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Jujur ada berapa banyak orang yang takut hari-hari ini. Depresi, khawatir, ya sampai obat penenang, obat tidur, semuanya hari-hari ini laku keras saudara. Ada banyak orang termasuk jujur saya ketemu seorang pelayan Tuhan, dia bilang gini, Bu jujur ya, saya kalau di depan jemaat saya ini seolah-olah kuat, shalom gitu ya. Tapi jujur tiap malam saya punya kekhawatiran yang luar biasa. Saya punya ketakutan yang saya harus untuk mau tidur enak itu saya harus minum sesuatu dulu Bu. Itu sebabnya hari ini percayalah kalau kita mengerti firman bahwa kita ini sudah menerima
roh perbudakan, bukan lagi menerima roh perbudakan yang menjadi kita takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kalau kita hari ini sadar siapa kita, walaupun kita menghadapi masalah, kita hari ini tidak sendiri. Kita ini sebagai anak Allah. Itu sebabnya saya singkat, kalau kita tahu bagaimana kita hidup hari ini bukan diperbudak oleh masalah. Kita ini orang-orang yang merdeka. Kita ini tahu walaupun hari ini utangmu besar, suami pasangan hidupmu selingkuh, mungkin hari ini engkau bangkrut sekalipun di mata Tuhan, kita ini tetap anak. Kita ini tetap statusnya lebih dari pemenang. Itu sebabnya 4 hal ya, bisa dibuka PowerPoint saya. Siap, hari ini perlengkapan hidup saudara 4. Frit, yang pertama, kita hari ini diperlengkapi dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita hari ini tahu status kita sebagai anak Allah, Tuhan sudah beri gini, ada firman. Jangan meremehkan firman, karena firman Tuhan yang engkau percayai, yang engkau yakini, firman itu pasti memerdekakan hidupmu, tidak bakal hidupmu hancur. Yang kedua, ketika Tuhan naik ke surga, dia menyediakan roh penolong, yaitu di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hari ini percayalah hidupmu tidak akan tersesat. Kita ini punya roh penolong. Jujur hari ini kita bisa kuat itu karena dalam hidup kita ada roh penolong. Ada roh Allah. Kalau enggak kita nggak bisa loh hari ini ngalami kehidupan yang makin sulit, semua pada panik. Ada banyak orang yang hidup di akhir zaman ini nggak mudah. Ada seorang ibu yang konseling sama saya gini, Bu, hari-hari ini saya enggak pernah ngerti jalan hidup anak Tuhan. Kenapa? Dulu kami sekeluarga ini melayani Tuhan. Suami saya bisa berkhotbah, saya juga melayani Tuhan. Kami ini sama-sama hidup itu seperti di mata orang kami ini suatu keluarga yang bahagia. Tapi ibu tahu hari ini keluarga kami hancur, Bu. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa ya Tuhan itu izinkan? Saya tanya kenapa? Suami saya hari ini selingkuh dengan sesama pelayan Tuhan di gereja. Sampai ketahuan, bukannya tobat, tetap melanjutkan hubungan, diperingati tidak bisa, akhirnya dipecat. Dua-dua dipecat Bu Eli, yang namanya suami sama pelayan Tuhan ini Bu Eli, bukannya malu, sekarang malah terang-terangan. Bu Eli bisa bayangin keluarga kami hari ini hancurnya bagaimana. Saya cuma bilang gini, ibu jangan menyerah. Ibu tetap punya kekuatan, jangan merasa bahwa ibu adalah orang yang gagal. Ibu walaupun diterpa badai, suami, belum lagi keuangan Bu Eli yang mulai kacau balau karena sejak suami saya jatuh dalam selingkuh, keuangan kami hancur. Hutang Bu Eli banyak. Saya cuma berkata, ibu punya kekuatan. Hari ini kita percaya, kita tidak berjalan sendiri. Ada firman yang selalu menopang saudara, roh Allah. Yang ketiga yaitu iman. Iman itu 1 Yohanes 5 ayat 5 yang berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus anak Allah, kita ini bukan orang yang gagal.
Kenyataan boleh gagal, keuangan boleh gagal, rumah tangga boleh gagal. Tapi kalau imanmu tetap percaya bahwa Yesus pasti sanggup memulihkan yang buruk, yang hancur menjadi pulih, maka iman itu pasti menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Amin. Dan saya cuma ngomong sama ibu ini, Bu, mulai sekarang ibu belajar untuk rileks. Gimana bisa rileks? Ibu ndak usah banyak kepoin Instagram, Facebooknya wanita ini. Ibu mulai sekarang berhenti. Ibu mulai fokus dengan firman. Kalau firman berkata apa, ibu dengar. Jangan cari perkara yang sia-sia. Ibu mulai minta kekuatan Roh Kudus untuk terus menuntun ibu. Dan ibu tetap punya iman. Yang keempat yaitu doa. Karena apa? Karena daripada ibu kepoin, lihat terus cari bukti, itu enggak punya kuasa. Tapi doamu tiap hari, doamu buat suamimu, pertobatannya, keuanganmu, itulah yang punya kuasa. Dan waktu saya memberikan itu, ibu ini bilang gini, iya Bu, salah saya hari ini karena saya ini kepo, saya ini merenungi masalah terus. Waktu iblis ngomong tentang suami dan wanita itu, hati saya terluka. Jadi saya bilang ya normal Bu, kalau ibu enggak terluka itu ibu enggak normal. Makanya hari ini kalau ibu sudah tahu bapak seperti ini, ibu setelah ibu dengar, ibu punya pergumulan, doakan. Jangan terus hidup dalam kepahitan. Nanti doanya tidak besar kuasanya. Karena doa yang besar kuasa itu doa orang yang punya sikap hati yang benar. Lah kalau kepahitan gimana? Oh iya Bu, saya salah. Saya tiap kali doanya dengan pahit, dengan sakit hati. Mulai sekarang berubah. Percayalah, ibu bukan orang yang gagal. Tapi ibu tetap orang yang merdeka. Merdeka yaitu apa? Apa yang Tuhan lihat di depan semuanya akan diubah menjadi indah. Yang sekarang pahit itu dijalani dulu. Karena Tuhan juga punya kepentingan. Nah kita lihat apa sih 3 hal yang kita mau hari-hari ini. Tenang aja ya. Kita jadi orang benar tuh sudah dijamin. Saya sering khotbah 3J. Apa itu? Jalan keluar, jaminan, dan janji. Tangkap ya saudara. Jadi kita sebagai orang benar ini kalau dibilang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan hidup orang benar itu jaminan, janji, dan jalan keluar dari setiap masalah. Itu sebabnya kalau kita hari ini ngalami proses, kita enggak usah takut. Karena yang 3J nanti yang menjanjikan itu Tuhan yang enggak pernah lalai menepati semua jaminan, janji, termasuk nanti jalan keluar dari setiap pergumulan hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita baca Galatia 5 ayat 1 dan 13 ya. Jadi kita hari ini pulang dari tempat ini jangan merasa sebagai orang yang terhakimi oleh iblis. Nih kamu bakal bangkrut. Nih dulu ya suamimu baik. Sekarang mana? Ya. Tuh dulu kamu ndak jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Rumahmu gedong. Engkau bisa punya rumah apartemen. Sekarang mana? Ikut Kristus tambah susah. Tambah hidupnya berlinang air mata. Percayalah. Kalau memang Tuhan izinkan hidupmu mengalami berlinang air mata. Proses hidupmu tambah berat. Itu berarti kepercayaan Tuhan makin besar. Kenapa? Karena kita lagi dibawa ke next level. Amin. Kenapa Tuhan izinkan kita naik next level? Karena Tuhan mau memberikan berkat lebih. Kepercayaan lebih. Sebelum diberi yang lebih. Diuji dulu. Bejana hatinya gimana. Sikapnya gimana. Percuma kalau diberkati lebih. Tapi murtad lebih baik hari ini kita hidup
Nggak usah diberkati lebih kalau berkat itu buat saudara jauh. Karena jujur waktu saya mengerti karakter Tuhan, mengenal Tuhan. Saya dulu mengenal Tuhan hanya sebagai mesin ATM. Tuhan butuh ini, Tuhan bim salah bim. Aku butuh berkat, aku butuh mujizat, aku butuh pertolongan Tuhan. Itu dulu. Tapi berjalannya dengan proses saya mulai mengenal Tuhan. Apa yang paling Tuhan sukai dalam hidup anak-anaknya, yaitu keintiman, hubungan seorang bapak dan anak. Itu bukan hanya hubungannya hanya minta jien-jien Pak. Jien, Pak, butuh sesuatu enggak? Mulai hari ini kita percaya apa yang Tuhan perindukan buat setiap saudara dan saya. Yaitu kerinduan ketika saudara datang sama Tuhan. Saudara enggak bawa list permintaan apa-apa. Saudara bawa hati saudara. Tuhan ini loh, Tuhan hatiku. Aku hari ini pokoknya aku punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Masalahku itu sudah terserah suka-sukamu Tuhan. Kalau itu memang menyenangkan hatimu, buat rencanamu digenapi untuk aku jadi saksimu, aku siap. Yang penting aku hari ini mau terus cari Tuhan. Bukan cari berkatnya, bukan cari mujizatnya, bukan cari pertolongannya. Tapi aku mau mengenal pribadimu lebih lagi. Aku mau nempel, percayalah. Tanpa saudara sadari, tanpa saya sadari. Waktu saya berjalan dengan apa yang saya tahu kerinduan Tuhan. Kenapa saya bisa jadi kuat? Bukan karena saya sekolah khusus, tapi saya menggenapi firman. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makin saya nempel sama Tuhan, ngerti ndak ngerti makin nempel. Ternyata saya makin kuat. Itu sudah otomatis saudara. Kalau kita makin bergaul karib dengan sumber kekuatan, jelas saudara ndak mungkin jadi orang yang hari ini letoy. Loyo, lemah, kalau ketemu teman gimana kabarmu? Ya nasib. Enggak saudara. Kalau kita hari ini nempel sama sumber kekuatan, kita ketemu orang, walaupun kita dihajar badai, orang lain susah, kita akan bilang gini, tenang aja, enggak perlu takut. Aku ini loh sudah ngalami sampai hari ini masih diproses, enggak apa-apa, Tuhan itu tetap baik. Kalaupun ada keburukan, tidak ada ending dalam master plan-nya Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kehancuran itu tidak ada. Apapun terjadi, mau buruk, mau hancur, mau tidak ada dasar untuk berharap dia tetap Tuhan yang baik. Amin. Jadi Galatia 5 ayat 1, yuk kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 3 hal ini yang perlu jadi fokus, bukan masalah. Masalah itu sudah dijamin 3J tadi. Sudah ada jaminan, janji, dan jalan keluar. Aman. Nggak mungkin kita ini hidupnya tragis karena masalah. Tapi justru lewat masalah hidupmu akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Jadi 3 hal hari ini kita sebagai anak Tuhan. Kita hari ini fokusnya bagaimana kita bisa berdiri teguh sebagai hamba kebenaran sampai akhir. Ada banyak orang yang mulai goyah, mulai dikit-dikit kompromi dosa karena sulitnya hidup. Bu Eli terpaksa, Bu Eli. Ya, saya konselingi beberapa pelakor yang beberapa bertobat. Dia bilang ini, Bu,
Karena sulitnya hidup saya tulang punggung keluarga. Terpaksa Bu, saya ini mau cari siapa? Ya ada orang yang seneng tapi suaminya orang tapi tajir melintir Bu. Ya ini yang bisa menghidupi keluarga. Mama saya, adik saya terpaksa Bu. Tapi kalau minggu setiap hari saya tetap pergi ke gereja. Haleluya, puji Tuhan. Kita hari ini jangan saudara. Kalau hidupmu setengah rohani, setengah rohana. Kira-kira saudara itu ada di posisi mana menyeramkan. Nanti di akhir zaman kitab Wahyu yang berkata, aku akan memuntahkan orang yang suam-suam kuku. Jadi kalau kita hari ini mengerti kebenaran, kita ini harus hidup di akhir zaman. Jadilah anak Tuhan yang bukan biasa-biasa, radikal. Sudah orang mau bilang kamu fanatik. Kamu ini dikasih penawaran tipu-tipu, sok suci, sok kudus. Wong hidupmu aja miskin aja kok kamu sombong. Tidak apa-apa. Miskin tapi kita berdiri teguh sebagai hamba kebenaran. Percayalah itu tadi. Kebenaran itu akan memerdekakan, membela hidup saudara. Tidak bakal kita akan hancur. Mungkin dikatai orang miskin, bodoh, kasihan delu. Itu cuman sesaat. Nanti suatu kali pasti keadaan hidupmu akan dibalik oleh Tuhan. Amin. Yang kedua itu tadi, jangan hidup di dalam dosa. Karena kalau kita hari ini sudah dimerdekakan, jangan lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, yaitu jangan hidup dalam kebencian. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jujur, suami istri aja. Satu sama yang lain. Masih ada enggak kehidupan kasih? Banyak suami istri yang sudah tidak melayani dengan kasih. Hitung-hitungan. Uangmu lancar, makan hauce. Ya, uangmu lancar, servis. Sepertinya aku akan berikan servis yang baik. Tapi kalau kamu mulai juaji, mulai pelit, mulai kasar, tidak bisa. Jangan banyak menuntut. Ini jelas melanggar firman. Kalau Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain, itu oleh kasih. Berarti antara hidup kita sesama manusia, siapapun orang yang menyakiti kita, kita tidak boleh melayani dengan hati yang kotor. Tetap walaupun itu orang yang menusuk hidupmu dari belakang, yang membuat hidupmu susah, sekalipun dia hari ini mengkhianati hidupmu, engkau tetap harus melayani suami, istrimu harus dengan kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Amin, itu ciri orang merdeka. Makanya kalau orang Kristen sudah pelayanan masih hidup dalam kebencian, apalagi pelayan Tuhan, malam kalau sudah bertengkar, satu tidur di atas, satu tidur di bawah, atau satu kamar, satu hadap ke tembok kiri, satu tembok kanan, ini tidak dibenarkan. Buat apa kita melayani Tuhan hanya terlihat di depan, engkau berjerih payah, tapi sementara di mata Tuhan engkau menjadi budaknya iblis. Iblis yang pegang kendali. Kalau kita mau hidup hari ini sebagai hamba kebenaran, maka tidak ada jalan lain. Hari ini percayalah, orang yang bisa berdiri teguh walaupun hidupmu menderita seperti apapun, engkau tetap berkata gini, aku tidak akan mengingkari kebenaran. Aku akan berdiri teguh di atas kebenaran dan aku tidak akan mau hidup di dalam dosa dan aku juga tidak akan pernah hidup dalam kebencian. Percayalah, kalau kita bisa menghidupi firman hari-hari ini, kita teguh. Percayalah, Tuhan itu tidak akan main-main dengan orang yang berani bayar harga untuk hidup di dalam kebenarannya. Amin. Yang pertama yuk kita lihat singkat aja bagaimana kita hari ini berdiri teguh sebagai hamba kebenaran. Buka Imamat 26 ayat 12 sampai 13.
Imamat 26 ayat 12 sampai 13. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya jangan lagi kamu menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Orang kalau sudah dimerdekakan dan saudara tahu saudara sebagai anak Allah, walau di tengah badai persoalanmu yang besar, engkau akan punya percaya diri. Orang yang berdiri teguh di tengah kebenaran, buka PowerPoint-nya. 3 hal. Hari ini kenapa sih kita ini jangan kalau kelihatan orang gimana kabarnya. Saudara harus bilang ini, oh luar biasa. Aku percaya loh. Kamu aku lihat kok suamimu masih selingkuh. Oh enggak apa-apa, itu masalah bukan jadi masalah. Yang saya percayai bahwa di dalam Tuhan semuanya akan berlalu. Badai rumah tanggaku akan berlalu dengan segala sesuatu indah. Kamu kan yang lihat sekarang, hari ini memang semuanya lagi kacau balau. Tapi nanti suatu kali kalau sudah waktunya Tuhan, badai rumah tangga saya akan tenang, redah, teduh sekali. Bahkan nanti terlihat indahnya luar biasa. Amin. Orang yang punya mental seperti ini, percayalah iblis itu akan gemetar. Makanya kalau kita ini sudah diberi status lebih dari pemenang, orang yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan, maka kita sadar bahwa yang pertama Tuhan itu sudah membebaskan kita dari budak dosa. Jangan terus kepengen kembali ke Mesir, tinggal dalam dosa. Kita hari ini percayalah, siapapun punya masa lalu yang kelam. Hari ini kita tetap sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Dosamu merah seperti kermisi, sudah jadi putih seperti salju. Kita sudah dilayakkan. Amin. Yang kedua, Tuhan sudah membebaskan itu, saudara dan saya, dari kuk yang namanya kutuk kelemahan. Jadi tidak ada lagi orang yang hidup dalam ketakutan. Semua masalah hidup kelemahanmu akan Tuhan ubah menjadi kekuatanmu di masa yang akan datang. Tenang aja. Hari ini ngelewati proses kelemahan, jalani. Karena suatu kali nanti semuanya akan berlalu, kita akan lihat di mana kelemahan-kelemahan kita hari ini. Semua yang boleh terjadi, nanti itu akan menjadi kekuatan buat kita di masa yang akan datang. Amin. Yang ketiga, Tuhan membawa kita berjalan tegak menghadapi musuh. Itu sebabnya tidak ada alasan kalau kita sudah diberi kemerdekaan, kita sebagai hamba kebenaran, kita berdirinya tidak teguh, saudara. Kita hidup dalam ketakutan itu tidak ada, saudara. Kenapa? Karena yang paling saudara takutkan maut sudah lewat. Yang namanya kutuk sudah lewat. Hari ini yang namanya masalah sudah dijamin 3J. Jadi kita menghadapi musuh apapun, kita tetap akan berdiri teguh. Amin. Yang kedua, satu pembahasan kita selesai. Yuk kita lihat di Yohanes 8 ayat 26. Siapapun kita hari ini, yuk kita perangi dosa. Paling musuh yang paling bahaya hari ini adalah iblis yang selalu memakai setiap masalah supaya kita ini jatuh dalam dosa. Yohanes 8 ayat 26. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10a. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10a. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya 10a.
Setiap orang yang lahir tidak berbuat dosa. Oh ya, sampai situ aja dulu. Jadi kita percaya hari ini 3 hal. Buka PowerPoint saya. Kalau kita lahir dari Allah, maka kita ini tidak lagi hidup di dalam dosa. Makanya kalau ada ibu-ibu yang bilang ini, Bu, saya ini dosa, suami saya apa aja bisa saya ampuni. Cuman satu, ketika dia selingkuh, saya tidak bisa mengampuni. Saya cuman bilang gini, Bu, kalau ibu ini anak Allah, ibu punya benih ilahi. Ibu ndak akan pernah sampai hari ini punya kekuatan untuk membenci. Ndak bisa. Kenapa? Kalau ada benih ilahi, kita ini mau berbuat dosa, radar itu bunyi loh saudara. Jujur rasa ndak enak, ndak tenang, rasa ndak damai itu pasti ndak. Radar itu bunyinya keras. Saya jujur kalau saya mulai melawan kebenaran. Misalnya Tuhan bilang gini, Eli kamu cepat ngampuni. Cepat. Sudah jaga hati. Tuhan keterlaluan Tuhan. Tidak apa-apa. Tapi kamu harus tahu dalam hidupmu itu siapa yang hidup di dalam hidupmu. Jadi ketika saya mengabaikan itu dan saya tetap hidup dalam sakit hati, di situ radar itu mulai ndak enak saudara. Hati saya makan kok ndak tenang, mau tidur ndak enak, mau melakukan apa-apa itu sepertinya ada rasa tertuduh. Kamu ini anakku, kamu ini punya benih ilahi, kamu ini lahir dari Allah yang memiliki benih ilahi dan kamu ini benar-benar merdeka. Jadi jangan mau diperbudak oleh iblis. Sudah disucikan, kenapa kamu kompromi lagi dengan iblis lewat kepahitan? Di situ saya mulai sadar, iya ya Tuhan, kalau saya hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan, saya tahu siapa saya. Saya tidak mampu untuk mengampuni orang, saya pasti mampu. Dan di situ ketika saya berkata, iya Tuhan, saya mau mengampuni. Begitu saya berkata, saya mau mengampuni, itu yang namanya damai, sejahtera melampaui segala akal itu langsung kayak disiram air dingin. Iya ya, itu sebabnya kalau kita punya benih ilahi, radar itu bisa bunyi saudara. Dalam hidupmu itu saudara waktu berbuat dosa, saudara pasti merasa tidak nyaman. Yang jadi pertanyaan, banyak orang mengaku Kristen sejak lahir tapi hidup dalam dosa, nyaman-nyaman aja. Nah ini yang bahaya, kita perlu koreksi. Dalam hidup kita ini lahir dari Allah, memiliki benih ilahi. Seharusnya kalau saudara begitu jatuh dalam dosa, hidupmu tidak akan nyaman. Tapi berapa banyak orang yang tetap nyaman, ya buka PowerPoint. Nah, ada banyak orang yang masih bisa seperti ini. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita ini harus berhenti berbuat dosa. Jangan nyaman dosa dan jangan menikmati dosa. Itu yang menjadi penilaian kita hari-hari ini paling penting, bukan ngurusi masalahmu, ngurusi keuanganmu, ngurusi suami kapan berubah. Tapi mulai hari ini semua yang di luar itu gak bisa dikendalikan. Hari ini kita sudah baik sama orang mau jahat sama kita bisa kendalikan responnya orang gak? Saudara sudah tolong dia sampai hari ini dia enak. Ternyata setelah dia enak, dia tusuk hidupmu, dia buat hidupmu susah. Saudara tidak bisa kendalikan respon yang di luar. Itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Tapi yang perlu kita mawas diri hari ini atas respon diri kita sendiri. Kenapa? Ingatkan buat hidupmu, kamu ini lahir dari Allah. Kamu ini punya benih ilahi. Kamu ini yang orang yang sudah benar-benar merdeka. Tidak mungkin kamu akan nyaman dalam dosa. Tidak mungkin kamu akan menikmati dosa. Begitu engkau jatuh dalam dosa, engkau langsung bilang ini, iya ya Tuhan, aku tidak mau hidup dalam dosa. Karena aku tahu, aku ini sudah dimerdekakan. Aku sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Dan aku punya benih ilahi. Aku pasti mampu ngampuni orang yang aku anggap selama ini baik, tapi dia menfitnah hidupku. Dia mengatai aku dari belakang. Dia yang menyebarkan gosip sampai orang berpikir yang negatif tentang aku.
saudara pasti punya kemampuan, tidak mungkin. Tapi kalau saudara tetap nyaman dalam dosa, saudara perlu tanda tanya. Berarti hidupmu hari ini bukan menghidupi benih ilahi. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh segera. Bagaimana jangan hidup dalam kebencian? Buka Efesus 6 ayat 8 terlebih dahulu. Efesus 6 ayat 8, kita baca dulu. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, lihat ya, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari siapa? Tuhan. Jadi hari ini baik sama suami yang error, baik sama temen yang menggosipkan hidupmu, baik sama mertua yang cerewetnya luar biasa, ya, saudara baik sama ipar yang suka iri hati dengan hidupmu, itu bukan urusan kita walaupun dia jahat. Tapi hari ini ketika engkau tetap baik, yang situ tetap jahat, itu karena engkau tahu balasannya bukan dari mertuamu, bukan dari suamimu, bukan dari iparmu, bukan dari temanmu. Tapi firman Tuhan berkata, baik itu karena balasannya itu dari Tuhan. Hari ini saya bisa baik sama suami waktu saya ngerti firman. Orang berkata gini, bodoh kamu ini. Kamu terlalu baik, kelihatan kamu bucin. Waktu kamu bucin, ini balasannya ya makin semena-mena. Dia jual mahal, sementara lihat kamu ini tidak jual mahal, hidupmu kayaknya ngetek, cari dia terus. Jatuh dosa diampuni, punya anak 1 ya diampuni, punya anak 2 ya diampuni. Hari ini kamu di PHP ya diampuni terus. Kamu kalau ketemu dia kok ya mukamu ya senyum. Duh, mentara maunya saya gampar aja. Jujur, kalau kita ngerti firman, orang tidak ngerti balasannya dari siapa. Hari ini saya bisa diberkati Tuhan karena saya terlalu percaya. Setiap kali saya memberikan pengampunan berbuat baik atas orang yang tidak baik, saya nikmati balasannya dari Tuhan sumber di atas segala sumber. Amin. Kolose 3 ayat 13, yuk terakhir kita bangkit berdiri. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ya. Sabar ya. Hari ini pulang dari tempat ini yuk, kalau kita mau praktek untuk saling mengasihi, tidak ada kata lain. Katakan pada diri kita sendiri, sabar ya. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi sabar, ampuni, tidak boleh dendam, tidak boleh simpen dalam hati. 3 hal ini, kita pulang dari tempat ini, kita akan lihat ada terobosan-terobosan yang akan Tuhan kerjakan di masa-masa yang tersulit. Kenapa? Karena Tuhan melihat hidupmu sudah benar-benar jadi orang yang merdeka. Bukan hanya jadi orang Kristen, orang benar, statusnya cuma di KTP. Statusnya cuman pelayan Tuhan di gereja A, gereja B, gereja C, bukan itu. Tapi status kita sebagai anak Tuhan menjadi orang yang benar-benar merdeka. Berdiri teguh hari ini, jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kebencian. Kita akan lihat, yuk. Saudara datang ke tempat ini. Ketika saudara mendengar firman ini, biarlah firman ini menjadi koreksi buat setiap kita, termasuk saya. Firman ini akan mengoreksi setiap kita. Ketika Tuhan bertanya, sudahkah engkau menjadi hambaku yang sudah benar-benar dimerdekakan? Dari 3 hal ini, kita hari ini, malam ini kita mau berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku belum berdiri teguh sebagai hamba kebenaran.
Aku masih menghidupi banyak ketakutan ketika masalah menghantam hidup rumah tangga keuanganku. Aku belum bisa berdiri teguh, tapi yang terjadi hidupku hanya diombang-ambingkan masalah. Ampuni aku Bapa, aku akan berdiri teguh, tegak menghadapi musuh karena semua kelemahan, kutuk, bahkan segala apapun maut. Engkau sudah memberikan aku kemerdekaan. Engkau sudah memberikan aku jaminan, janji dan jalan keluar. Kami tidak akan pernah takut lagi menghadapi apapun Tuhan. Sekalipun Goliat ada di depan kami akan berdiri teguh di atas kebenaran. Kami tidak akan mengambil jalan pintas untuk mempercepat prosesnya Tuhan. Kami tidak akan pernah mau Tuhan menyakiti hatimu dengan apa yang kami lakukan. Dan kami juga mau Tuhan hari ini untuk meninggalkan dosa. Kami tidak akan terus hidup nyaman menikmati dosa. Baik itu dosa sakit hati, dosa kecewa, dosa kebencian, dosa amarah yang sampai hari ini kami hidupi Tuhan. Kalau kami sadar bahwa kami anak Allah, kami lahir dari Allah, kami punya benih ilahi, kami orang yang sudah dimerdekakan. Kami tidak akan mau kompromi dengan dosa Bapa. Kami akan meninggalkan segala bentuk dosa Bapa. Kami percaya Tuhan hari ini perintah-Mu juga untuk kami mau hidup saling Tuhan. Hidup di dalam melayani sesama dengan kasih. Ampuni kami kalau kami belum bisa melayani sesama kami. Melayani sesama anak Tuhan. Melayani satu anggota keluarga termasuk buat suami, istri, anak-anak. Kami belum bisa melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Kami sering marah, kami sering emosi. Mulai malam ini kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Biar Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga orang melihat bagaimana terang Kristus dalam hidup kami. Dan itu memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami pulang kami diubahkan. Kami tahu ketika kami sudah menjadi orang yang merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Kami akan melihat masalah kami juga akan merdeka sungguh-sungguh. Kami tidak akan lihat masalah lagi. Tapi masalah itu akan berubah menjadi berkat di masa yang akan datang. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu dengan pergumulan apapun. Engkau sudah punya solusi jalan keluar. Berkati hamba-Mu Pak Daniel dan Bu Lili dalam pelayanannya. Berkati gereja ini Tuhan. Engkau kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Berkati pelayan Tuhan malam ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata